Al-Quran nanti yang dipimpin oleh Pak Ustadz Haji Budi Wadoyo, dan sambutan dari Ketua Albar 2025 Pak Ustadz Haji Porjo, kemudian nanti dilanjutkan sambutan dari pengurus KBI Aisyah. Berikutnya nanti ada pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Uki Musliman. Berikutnya pengumuman dan yang terakhir penutup dan terakhir dengan insyaallah salam berbicara. Marilah acara pada ini kita lakukan dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon semoga acara ini membawa keberkahan untuk kita semua. Berikutnya untuk bacaan Al-Quran yang kita baca secara bersama-sama yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz Haji Budi Wadoyo pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik itu, mari kita ngas Al-Quran bagi bacaan kebiasaan kita tinggalan. Jadi langsung sini. Monggo niki saya pun buat barang para masjid. Menikah surah Al-Maidah ayat 1 sampai 2. Kalau kali paroki kok nak aku cepat terus ya kita baca dari ayat 1 sampai 2. Monggo saran-saran kita awali ganti wawasan PAUD lah mungkin semoga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Wahai orang-orang
orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Benar Maha Benar Allah yang segala firman. Mengerti Bapak Ibu, wonten kirahipun menapunten dan wekdal kita munduraken dumateng Bapak Pranoto Adijo dumateng Pak Sabit pun aturaken. Ya, alhamdulillah, insyaallah, alhamdulillah. Matur nuwun Pak Ustaz Dadi yang sudah memimpin kita dalam baca ayat suci Al-Quran. Semoga keberkahan untuk kita semua. Berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan dari Ketua Alumni Bimbingan Haji Aisyah tahun 2025 pada Ustaz Haji Ponijo, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustaz Ugi, yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing Bimbingan Aisyah Kabupaten Sleman, yang saya hormati komandan saya Pak Dianto, yang saya hormati Bapak Ibu, Bapak-bapak Haja dan ibu-ibu, bapak-bapak haji dan ibu-ibu haja, terus itu sekolah kali ya. Nah inilah yang saya hormati Bapak Ibu hadirin semuanya yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas ridhonya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kuasa Allah untuk hadir di Masjid Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sleman ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya, termasuk kita semuanya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu jamaah alumni Bimbingan Aisyah Kabupaten Sleman dan 2025
2025 ini yang saya hormati, izinkan saya di sini selaku yang dituakan di alumni Alba tahun 2025 untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu semuanya yang pada kesempatan hari ini, pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk hadir rawuh di masjid ini dalam rangka pertemuan perdana ya, alumni bimbingan Aisyah Kabupaten Sleman. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa berkelanjutan dan bisa diadakan secara rutin. Walaupun programnya untuk sementara pertemuannya setahun 2 kali. Ya, ini pertemuan pertama yang nanti insya Allah pertemuan kedua nanti di bulan atau di mendekati atau setelah Hari Raya Idul Adha tahun depan. Itu programnya. Kemudian di samping itu program ini semata-mata silaturahmi dan diisi pengajian. Kemudian nanti bisa sharing-sharing di antara kita. Kemudian untuk program yang kedua, pertemuan besok yang kedua itu agendanya adalah di samping seperti ini pertemuan pengajian, bisa jadi nanti kita mengadakan semacam kunjungan, walaupun nanti mungkin tidak semuanya gitu, bisa perwakilan kunjungan ke suatu wilayah untuk memberikan dana ataupun mungkin bisa jadi pakaian pantas pakai. Itu kemarin sudah disinggung programnya seperti itu. Bisa jadi nanti memberikan semacam hewan kurban, bisa jadi nanti ke wilayah yang kita tunjuk, wilayah-wilayah yang sekiranya membutuhkan atau sangat-sangat membutuhkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kita sudah 4 bulan, ya 4 bulan kurang lebih sudah berlalu kita melaksanakan ibadah haji dan umroh di tahun 2025 ini, dan sudah kesusul bimbingan yang tahun 2026 ya, yang diadakan di Kelurahan Tridadi yang saat ini juga sudah berlangsung. Ini adik leting kita ya, adik angkatan kita untuk nanti menunaikan ibadah haji tahun berikutnya atau tahun 2026. Untuk itu saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, berharap dan mengajak, karena kita sudah melaksanakan haji, tentunya kita punya tanggung jawab moral, ya, punya tanggung jawab untuk apa? Untuk menjaga kemakmurannya, ya, untuk menjaga kemakmurannya. Yang salah satu yang perlu kita jaga adalah karena kita kemarin sering ke Masjid Haram, kemudian setelah geser ke Medina, kita sering berangkat atau pindah Masjid Madinah atau Nabawi. Nah, itu monggo kita pertahankan. Di rumah ya kita monggo kita sering ke masjid, ya, kita sering ke masjid. Orang kok terus tidur, wah masjid adoh, orang kok ke masjid. Nah, iso kita itu di salah satu menjaga kemakmurannya itu kita sering ke masjid, kita memberikan contoh pada jamaah yang lain. Wis Pak Haji kok malah keset, jangan sampai seperti itu. Kan sudah Nah, iso ditingkatke. ganjarannya sok ya. Jadi ditingkatke, sing wingi awake dhewe sak haji, leneng masjid ning arah-arah saiki diterpi. Jadi jarane Pak Ros, ciri orang yang beriman itu sergap di masjid. Di masjid ada jamaah sholat, syukur bisa 5 waktu, gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya juga di samping kita merutinkan atau ke masjid kita wilayahnya masing-masing atau ke masjid kita masing-masing, kalau bisa kita
kita jaga juga yang menjadikan pedoman di Madinah atau di Mekah, yaitu khusyuk, wafat maupun jidal. Ya, senengane jidal itu berbantah-bantahan, padu dan sebagainya. Kemudian nggak boleh ghibah. Senengane ghibah monggo sinten oleh keperluan. Dikurangi atau sempat ditiadakan untuk ghibah. Soalnya ghibah itu penyakit sing ora krasa, dosane ya lumayan. Dan itu ghibah itu marahi kor, marahi bangkrut. Wong sing seneng sregep sholat, sregep poso, sregep zakat, ning ghibah tinggi, ghibah gede, itu nek bangkrut repot kok. Bangkrut apa nek amale? Jadi jadinya itu marahi bangkrut amale. Jadi ra krasa ada mondo kono, mondo kene, mondo nek mondo apike kok mungkin kata aman betul. Nek mondo ae wong niku sing apik, sing marai tekor, sing marai bangkrut niku. Jadi monggo kita jaga sedaya supaya kula panjenengan sami niku tetap mabrur, tetap bisa terjaga. Karena apa? Karena itu kita ya kalau sudah, walaupun kita itu tidak harus dijuluki atau dipanggil guru hajah atau pak haji, itu yang penting awak dhewe njogo luwih abote njogo kemakmurane dibanding di sopir-sopir dipanggil pak haji utawa guru hajah. Nah itu sing paling pokok dhewe njogo kemakmurane itu dalam tingkah laku di masyarakat itu supaya kita bisa jaga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya tentunya dalam hal pelaksanaan kegiatan selama di Mekah maupun di Madinah, tentunya Bapak Ibu sekalian punya cerita masing-masing, punya kenangan masing-masing. Terus betul. Sing nom-nom, sing kuat-kuat itu tentunya bantu sing wong sepuh-sepuh, sing kebetulan sing kerasihan. Niku nilai khusus bagi teman-teman dari Bapak Ibu sekalian sing saat itu saged bantu, saged nulung, omongnya didadekake pasukan kursi roda utawi pasukan. Itu mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang saat itu sedang bisa menolong membantu, itu nanti Allah akan melipat gandakan amalnya. Dan tentunya itu semuanya di situ adalah ladang amal semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian selanjutnya terkait dengan kegiatan hari ini, kemarin sudah disampaikan oleh Mas Abid selaku sekretaris terkait dengan iuran dana untuk pelaksanaan hari ini. Kemarin memang sudah disepakati bahwa kita dimohon untuk iuran Rp20.000 ya untuk snack dan kepentingan-kepentingan yang lain, misalkan untuk kebersihan atau untuk parkir kalau memang itu ada. Yang jelas nanti sisanya nanti bisa dimasukkan ke kas alba. Setuju nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Jadi jangan sampai ada pertanyaan kok urunannya 20.000 Pak Amin ini opo ini? Nah monggo dihitung dewe. Yang jelas kemarin yang diberi amanah Bu Fiti, Bu Karom 1 untuk mengadakan hidangan Bapak Ibu sekalian ada itu. Selanjutnya nanti karena hari ini untuk pertemuan perdana itu yang punya gawe itu rombongan 1 ya, rombongan 1. Selanjutnya besok gilirannya rombongan 2 dan seterusnya sampai rombongan 6. Tempatnya sama. Rombongan 2 tempatnya sama.
Monggo nanti masalah tempat mau sama atau tidak sama, monggo bebas. Atau nanti kalau di Sleman sisi barat, Pak Yasin tidak boleh. Pak Yasin, halo. Kalau dari lagi. Oke, Pak Yasin itu kagungan Warung. Ini benar ya? Kagungan rumah makan bebek goreng, bebek godok. Bebek goreng di daerah Kebian. bebek adu sekali. Kebian luas sekali ya. Bisa jadi nanti suatu saat tempatnya di Pak Yasin. Nah, nanti iurannya tidak hanya 20.000, ditambahi besok dahar bebek goreng makannya seperti itu. Nanti suatu saat bisa di tempatnya siapa atau di tempatnya Pak Yasin atau siapapun nanti bisa ke tempat lainnya mau mencoba. Itu pasangannya Pak Yasin yang paling menol di Mekah. Tapi paling sehat itu Pak Yasin. Pak Yasin, selamat datang. Selamat ya atas rumah makannya yang baru di Godian. Saya belum lewat tapi belum sempat mampir. Semoga laris, semoga lancar dan berkah. Amin. Bapak Ibu sekalian dan saya hormati, kemudian yang terakhir, monggo tolong ajak kepada jamaah semuanya, khususnya alumni atau alba tahun 2025 ini untuk bisa selalu kompak. Bisa saling silaturahmi, ya. Minimal untuk alumni alba ini 2 kali setahun atau setahun 2 kali. Bukan. Nah, ini minimal itu. Kalau rombongan, tingkat rombongan kita semua nggak akan mendaftarkan, kayaknya sudah disepakati 12 kali. Nah, buat cara. Dan untuk rombongan bisa dilaksanakan pertemuan 2 bulan sekali. Kalau ini 6 bulan sekali. Kalau ini 6 bulan sekali. Bukan seminggu 2 kali. Kalau regu kita pasrah ke regunya masing-masing. Mau tiap hari pertemuan juga boleh. Mau seminggu sekali, mau sebulan sekali, monggo. Itu dalam rangka merekatkan atau mengakrabkan tali silaturahmi. Tali silaturahminya itu biar lebih bagus, lebih kompak untuk tingkatan itu. Sesuk ning nggonku, do ning nggonku satu monggo. Sesuk lainnya ning nggonku monggo. Atau ayo ning rumah makan mana? Itu monggo kantor biasa. Intinya untuk perlu dibebaskan. Oke, sepakat ya? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan dari Bapak Ibu semuanya, nanti bisa disampaikan langsung setelah ini atau mungkin bisa melalui grup, bisa melalui grup rombongannya masing-masing. Selanjutnya nanti diteruskan ke grup Alba atau pengurus Alba. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ustaz Desi Kondisi. Semoga seperti yang beliau katakan tadi, kita semua bisa kompak sekarang dan akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan dari perwakilan KB Bu Aisyah. Dumateng Ibu Gus Kula semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jadi asal Rasulullah bin Jawatinil Haq lihat ala bini kuliki pada hari harus
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak dari pengurus jamaah haji tahun 2025 dan ibu-ibu tidak ketinggalan lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sowan pada kesempatan ini. Mohon maaf terlambat Bapak. Tadi bersama-sama Bapak Haji Uki di Tridadi. Tadi baru saja selesai karena masih ada beberapa yang harus diselesaikan di bimbingan manasek. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak Aryadi masih ada bimbingan umroh tadi mendampingi yang mau tindak besok pada tanggal 30 Oktober. Bu Mariati atau Bu Marti tadi juga masih ada beberapa. Insya Allah nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu mau tindak ke sini. Saya sebenarnya tadi itu mau sowan gojek-gojek ya. Tapi alhamdulillah Allah meringankan langkah langsung bisa sowan ke sini. Dari pertama ya Pak ya ini, alhamdulillah sudah bisa bersama-sama pada kesempatan ini untuk mengawali kegiatan istilahnya bertemu dan mengadakan pengajian. Insya Allah dari jamaah Alba 2025. Mudah-mudahan Ibu diberi kesehatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Diberi keimanan yang kuat, diberi kesehatan yang benar-benar Allah akan memberikan semuanya kepada Bapak Ibu. Selamat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, dari KPIH Aisyah memberikan support, memberikan semangat, memberikan selamat. Mudah-mudahan nanti pengajian dari Alba 2025 mudah-mudahan berjalan baik, lancar. Nanti dimulai dari awal ini dengan yang Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah nanti Allah akan memberikan kemudahan dari Bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah kalau dari awal nanti sudah niat dengan tulus, Allah akan memberikan kemudahan dan akan memberikan kelancaran kepada Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ternyata dalam kegiatan ini kalau kita niati dengan ikhlas, insya Allah ya, kita niati dengan ikhlas, kita niati dengan semangat, kita niati dengan semuanya atas bimbingan ya, Allah nanti akan memudahkan apa yang telah direncanakan oleh Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti dari kerja kerasnya pengurus bimbingan ya, kerja kerasnya pengurus dari jamaah pada tahun 2025 insya Allah akan berjalan lancar. Itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan lanjut dan nanti akan dimulai saat ini. Nanti mungkin selanjutnya kalau yang bimbingan yang dulu-dulu itu tempatnya ada yang akan berpindah-pindah, ada yang di rumah, ada yang di masjid. Kalau pada tahun 16 ya, tahun 16 ini ada dikelompok-kelompokkan. Itu tergantung nanti dari jamaahnya bagaimana. Misalnya dari kelompok timur nanti di masjid mana, di kelompok tengah, di kelompok barat. Nanti tergantung kesepakatannya dari jamaah Bapak Ibu semuanya. Insya Allah ya, kalau kita niat nanti semuanya dimudahkan. Mungkin itu saja.
saja dari kami atas nama dari Bapak Ibu yang membimbing ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrullah Bapak Tutorik, Bapak Sri Mukminin, Bila Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang sudah mewakili dari KBU Aisyah Kabupaten Sleman. Ibu Bapak yang kami hormati, menyampaikan pesan dari pengurus Alba 2025 mengingatkan untuk iuran pertemuan hari ini, iuran sebesar 20.000 diserahkan kepada bendahara rombongan masing-masing yang nantinya dikumpulkan ke Ibu Sri Mulyani. Nanti pada bendahara rombongan untuk dapat mengumpulkan dari masing-masing anggotanya. Atau kalau mau transfer bagaimana, pakai QRIS bagaimana, nanti dari Bapak Ibu bendahara. Ibu Bapak yang kami hormati, selanjutnya setelah rangkaian sambutan-sambutan, saatnya kita mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz Dr. Haji Ugis. Pada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Ketua Alba, ketua geng, kepala suku Alba 2025 yang saya hormati, Pak Dr. Syafik yang punya rumah sakit ini. Terima kasih sudah diberi sarana, kesempatan dan telah diberi spek. Maksudnya yang akan datang sering juga gitu loh maksudnya. Iya, itu cara kita meminta dengan halus seperti itu. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah 4 bulan kita tidak bertemu. Sebenarnya yang berbicara hari ini adalah Profesor Sukamto. Beliau sekarang sedang acara pernikahan kakaknya sehingga tidak bisa hadir, dan kemudian meminta saya mewakili, dan minta mewakilinya tidak 1, 2 sekalian. Jadi pagi tadi isi Ahmad Dahlan kajian pagi sampai jam 8, setengah 8 ya. Setengah 8 mewakili Pak Sukamto di manasik haji di sini di Balai Desa. Jadi baru selesai jam 9.05, 5 menit dari sini ke sini langsung. Dan setelah ini insya Allah tidur dengan isya. Sambil ngopi nggak bisa tidur karena Pak Ketua ngajak saya ngopi. Di lantai berapa kita ngopi? Lantai berapa kita ngopi? Lantai 2 ya. Masya Allah. Kangen-kangenan ini sebenarnya inti pertama Bapak Ibu yang kita lakukan hari ini. Saya membayangkan 4 bulan ketemu dan kita pernah bersama dalam waktu yang cukup lama, memang tidak bisa dilupakan. Maka kadang-kadang
grup 10 orang, ada rombongan 40. orang, ada 1 motor. Saya bikin lagi Pak, 1 kamar. Kabar yang terakhir kemarin Pak Budi itu tiba-tiba telepon kangen katanya. Nah, mau ke rumah dia, insya Allah saya siap jam 1 siang. Terus sampai nurun sampai jam 1 belum makan. Pak Budi sama ibu nunggu supaya makan di rumah saya. Terus tanya, Pak ini Dom Telo ini gimana ini? Bawa sekalian gitu kan. Bawa ke Dom Telo sama apa ini? Tempe semangit, masya Allah. Dom Telo, tempe semangit plus doa. Telepon lagi, Mas Binta, mana ini Mas Binta? Mas Binta, wah, lagi kerja, saya kerja Pak. Pokoknya harus nyampe rumah saya, makan siang di rumah saya. Hadir juga Mas Binta. Cuma Pak Budi sedang sakit, kan Pak Budi. Jadi rupanya kelompok kita tidak hanya grup 10 orang, tapi per kamar mengenang masa lalu. Terus tanya, coba kalau kemarin makan tempe semangit di sana, wah enak sekali. Wah, perlu diulangi ini. Bapak Ibu, saya sebenarnya tidak berani untuk bicara di depan Bapak Haji Mabrur dan Hajah Mabrurah ini. Tetapi karena memang kita berniat untuk menjaga kemampuan kita, mungkin 1-2 hadis maupun ayat Al-Quran bisa kita bacakan, dan mudah-mudahan dipertemukan di forum ini kita mengingat kembali bahwa kita pernah sama-sama punya tujuan sama. Hajjun itu artinya qasdun. Qasdun itu artinya menuju ke ridha Allah. Orang bertanya, kenapa kalau qasdun dengan hajjun maknanya sama, artinya menuju, tetapi kita menggunakan haji. Haji itu lebih utama dari qasdun. Orang-orang mengatakan haji ini memang kebutuhan, bukan hanya kita ingin menuju Mekah dalam pengertian kita rekreasi, tetapi juga kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menggunakan kata haji, bukan qasdun. Bapak Ibu sekalian, maka ada bahasa Arab itu ada namanya hajah. Itu bukan haji. Hajah itu kebutuhan. Maka ada doa yang bunyinya Allahumma la tada'tanna dhanban illa al-fatah wa la ilhamman illa al-waratah wa la hajja min hawaiti dunya. Doa itu artinya, kata hajjud itu artinya kita betul-betul memang menggunakan kata itu menunjukkan bahwa kita memang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pergi berhaji. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan suaranya masih. Tadi harus teriak-teriak di manasik tadi. Iya, karena ternyata sudah teriak-teriak pun di belakang begini, Pak, nggak terdengar, kok bisa nggak terdengar? Ternyata di belakang ini ibu-ibu panitia itu ramai rupanya, jadi saingan suaranya. Iya. Karena ada yang ngurus paspor, ada yang apa lagi yang banyak sekali. Satu hadis Rasulullah SAW mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Hadis ini diambil dari riwayat Muslim, nomornya 2999. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Ajaban itu bahasa Arabnya ajib. Ajib itu menakjubkan. Ajaban sangat menakjubkan, sangat mengherankan li amril mu'min, bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang beriman. Khususnya kita yang sudah beriman, Pak, ya.
Inna amrahu kullahu khairun. Orang mukmin itu yang sudah beriman pada Allah, inna amrahu, segala urusannya itu, kata Nabi, adalah khairun. Urusannya semuanya baik. Urusan kita itu apa, Pak? Dalam hidup kita ini kan paling hanya ada dua kan, Bu ya, Pak? Setelah ini ada makan ya? Ada ya? Semangat saya, berarti menuju makan ya? Saya sendiri. Hidup ini kalau tidak senang berarti susah. Kalau tidak manis berarti Baik. tapi kalau kopi enak ya Pak ini. Kalau tidak susah senang. Hidup ini ada dua itu saja. Tapi menurut hadis ini, susah dan senang segala urusan bagi orang muslim itu pasti membawa kebaikan. Kemudian hadis dilanjutkan, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Dan kekhususan itu, yakni bahwa yang baik dan yang buruk itu baik atau buruk itu adalah semuanya baik bagi orang mukmin itu khusus hanya untuk kita orang mukmin. Orang yang tidak mukmin tidak kebahagiaan itu. Nah, kemudian Nabi meneruskan, in asabathu sarran, kalau orang mukmin itu, kalau dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan manis, mendapatkan kesejahteraan, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, karena bersyukurnya maka itu menjadi kebaikan. Wa in asabathu dharra, kalau seseorang itu mendapatkan keburukan, mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah, mendapatkan kerugian, sabar, kemudian dia bersabar atas itu semua, fakana khairun lahu, maka yang pahit-pahit, yang susah-susah, yang menderita itu pun menjadi khairun lahu, menjadi kebaikan bagi dia. Jadi menurut hadis ini, kalau kita lihat, gara-gara kita menjadi orang mukmin, maka apapun yang datang kepada kita itu adalah kebaikan. Selama kita bisa mensikapi itu semua, kalau dia mendapatkan kebaikan dia syukur, kalau dia mendapatkan musibah keburukan dia sabar. Bagus sekali ya. Ini adalah sikap yang cerdas yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap cerdas ini juga sebenarnya diajarkan agama kita dengan lewat hadis maupun hadis-hadis Rasulullah maupun Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, kecerdasan ini harus kita pelihara dalam segala hal. Baik mungkin kalau orang mengatakan kecerdasan emosional, bagaimana kita bisa mengatur emosi kita, mengatur gerak hati kita, mengatur pergerakan hati kita ini supaya tetap dalam posisi yang menguntungkan, posisi yang betul-betul memberikan kemanfaatan bagi kita. Ataupun secara spiritual, apapun yang terjadi, kecerdasan spiritual yang mengajarkan bahwa kecerdasan spiritual itu dalam beberapa definisi dikatakan adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca, memberikan nilai kepada kehidupan ini, dan juga dipertimbangkan atas dasar keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang terjadi adalah kebaikan bagi kita. Jamaah sekalian, kawan-kawan haji mabrur dan mabrurah, dalam menghadapi hidup ini, khususnya nanti ini setelah haji, jangan-jangan justru godaannya dan cobaannya semakin banyak. Mudah-mudahan ketahanan
yang sudah diajarkan kita dalam melaksanakan haji bisa membuat betul-betul kita kuat menghadapi segala apa yang kita hadapi sampai akhir hayat kita. Orang mukmin dengan begitu diajarkannya cara menyikapi ini, kita akan menjadikan kebaikan itu, apa yang datang kebaikan itu menjadi kebaikan yang berlipat. Berusaha untuk mendatangkan kebaikan dan memberikan kebaikan itu dalam pahala yang berlipat. Maka tidak heran kalau Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, pasti kita akan diberikan tambahan kesyukuran itu, tambahan kelezatan itu, dan juga tambahan kenikmatan. Tapi yang paling susah Bapak sekalian, kita semua, bagaimana caranya menurut hadis tadi menjadikan keburukan itu menjadi kebaikan? Ini yang paling susah. Jadi ajaran hadis tadi mengajarkan bahwa semua yang datang itu kepada kita harus dibuat menjadi baik. Maka kita harus punya kematangan, kecerdasan emosional maupun kecerdasan sosial. Bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bersikap. Maka misalnya ada hadis lain yang mengatakan bahwa al-kayyisu, orang yang cerdas itu, dalam hadis Nabi dikatakan adalah orang yang dana nafsahu, orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak berpikir, menghisap dirinya daripada menghisap orang lain. Coba bayangkan, orang yang sibuk dengan menghitung-hitung apa yang telah dilakukan, kebaikan apa untuk dirinya, dan tidak mempedulikan kebaikan orang lain. Ini persoalan emotional question. Ini persoalan kematangan emosi kita. Banyak orang, mudah-mudahan bukan kita, tetangganya beli mobil baru, kita yang sakit. Itu ya. Gergesi kata Pak. Orang yang punya mobil baru, orang lain, kita yang sakit. Itu gimana logikanya? Mana? Kenapa? Kesalahan emosinya. Ngitung nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain itu salah. Mendingan kita menghitung apa yang kita dapatkan dengan syukur. Karena harus melakukan, memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Kita sudah yakin bahwa namanya rezeki itu adalah paket dari Allah SWT. Pernah sahabat itu berkumpul, kemudian Nabi mengatakan, sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Sahabat kemudian menanti siapa ahli surga. Datanglah seseorang, saya lupa namanya dalam hadis itu. Mudah-mudahan ini Bapak-bapak kan ceramah semua ini, mudah-mudahan hafal. Kemudian Nabi sampai 3 kali mengatakan akan datang ahli surga ke sini. Sampai sahabat nanya, penasaran. Di antaranya dari sahabat ini ada yang ingin coba melihat apa sebenarnya kekhususan orang ini kok bisa disebut Nabi sebagai ahli surga. Akhirnya datanglah sahabat itu kepada orang itu dan bertanya, wahai kawan, saya ini pengembara, saya ini pendatang ke sini, saya ingin, bolehkah kami tidur di rumah Anda 3 hari? Karena ini orang baik, kalau kita bertamu kan 3 hari ya Pak ya, wajibnya ya. Jadi kalau saya bertamu ke Pak Budi itu, pokoknya Pak Budi siapkan 3 hari. Makan, minum, snack itu wajiban loh Pak. Daging sapi. Wajiban. Setelah itu pindah lagi 3 hari lagi ke sebelahnya. Jadi sebulan, wah, Kenyang. sebulan nanti teman-teman tahu, wah hati-hati kalau orang itu minta lagi 3 hari jatah. Selama 3 hari sahabat itu melihat
lihat ini orang dijamin masuk surga itu apa rasanya? Tiap malam dilihat dia tidak tahajud, tiap malam dilihat dia tidak banyak sholat, tidak banyak sholat. Sampai di akhir hari ketiga sahabat nanya, kawanku sebenarnya saya ini bukan musafir, saya ini bukan orang yang datang dari jauh. Sengaja nginep di rumah ini ingin tahu sebenarnya apa rahasia Anda sehingga Nabi mengatakan sebagai ahli surga. Kemudian orang itu mengatakan, saya tidak pernah iri kepada rezeki orang lain. Jadi kalau Pak Budi habis ini beli mobil, saya nggak iri loh Pak. Iya. Malah saya mau ikut gitu kan. Alhamdulillah. Rezeki itu urusan Allah. Kenapa kita harus memikirkan sesuatu yang dimiliki orang lain? Itu kesalahan emosi kita. Maka orang cerdas itu adalah orang yang dana nafsu, orang yang di rumah memikirkan kualitas dirinya daripada memikirkan orang lain. Sibuk memikirkan orang lain, sibuk memikirkan ini dan itu orang lain, termasuk ghibah tadi yang Pak sebutkan. Ghibah itu salah satunya kan mikirin orang. Kenapa sih harus mikirin dia? Nah, itulah dia maka untuk menjadikan kita pada posisi awal bahwa orang mukmin itu adalah seluruh urusan yang baik. Ketika mendapatkan kebaikan, maka kebaikannya akan berlipat ganda. Ketika mendapatkan keburukan, maka keburukannya bagaimana caranya supaya menjadi baik dan berpahala. Itu yang harus kita tahu. Perlu kematangan emosional seperti tadi. Kenapa harus mikir orang lain? Perlu juga kematangan sosial. Bagaimana ciri kita, sikap kita untuk bisa bergaul dengan orang dan itu menambahkan pahala kita. Saya barusan cerita di Ramadan. Ceritanya sedikit saja. Ini Pak Budi punya ayam ya? Ya, ayamnya sering ke tetangga enggak? Enggak, ini soalnya kebunnya luas, jadi enggak nyampe tetangga. Malah ayam tetangganya nyampe ke rumah Pak Budi balik. Main. Bapak Ibu sekalian, kalau tetangga punya ayam, Bapak Ibu senang dikirim telurnya atau senang dikirim kotorannya? Iya, saya tanya. Kalau pas haji kemarin apa kasusnya ini ya? Kalau di haji kemarin kan ayamnya ayam matang ya. Senang dikirim telurnya atau senang dikirim kotorannya? Kalau menurut hadis tadi, telur dengan kotoran itu sama. Bagaimana caranya menjadi kebaikan? Gimana caranya? Kalau dikirim telur, alhamdulillah bisa kita makan. Dikirim kotoran ayam, alhamdulillah jadi baik. Kalau mental kita, emosi kita kurang baik, apa yang terjadi? Marah, kan? Ini ayamnya ini kurang ajar, ayam kurang ajar, ayam nggak punya kepala, nggak punya otak ya, ayamnya nggak tahu. Bahkan sama orang ditulis ayam dilarang ke sini, ya, ayam juga nggak paham. Ayam dilarang buang kotoran di sini, ayamnya nggak paham. Terus bagaimana caranya menjadi kotoran ayam itu berpahala adalah ketika mendapatkan keburukan kita katakan ini hadiah dari tetangga, bersihkan dengan ikhlas, tidak usah bilang sama tetangganya. Kemudian itu dianggap sebuah pahala. Dan kalau tidak apa yang disebut oleh Pak Pon tadi, yang disebut dengan muflis dari konsepnya ya, tetangga itu nanti bisa bangkrut gara-gara apa? Gara-gara sering membiarkan kotoran ayamnya disebar di tetangga. Tadi disebutkan oleh Pak, ada istilah kata Nabi, ma'iyah muflis, ma'wal muflis.
Ini saya keringinan Bapak ini. Iya, ini udah tanda-tanda kematian sudah mulai datang. Ini tinggi tidak, rendah tidak. Iya, nanggung ini. Iya. Iya, siapkan rendah dan snacknya sekalian. Jadi apa tadi? Muflis itu adalah orang bangkrut dalam kata Nabi, ma huwa muflis. Kata seorang sahabat menjawab, al-muflisu adalah orang yang tidak punya real, tidak punya dirham. Orang yang bangkrut tidak punya uang. Nabi mengatakan tidak, orang bangkrut itu adalah orang yang datang kepadaku atau kepada Allah besok di akhirat membawa pahala haji, membawa pahala salat, membawa pahala saum, membawa pahala apapun seabad di bawah sana. Tapi kata Nabi, orang ini selain sholat, dia juga gibah. Selain sholat, selain haji, dia juga suka mengambil hak orang lain. Selain dia juga ibadah haji, tapi juga suka membunuh orang lain. Sehingga ketika dihitung-hitung di akhirat nanti, antara gibahnya dengan pahalanya hampir seimbang. Padahal masih ada serentetan orang yang nagih. Salah satunya yang nagih kotoran ayam tadi. Saya tiap hari dikirim. Saya minta kehadiran ya Allah. Ya sudah, kalau gitu orang ini sudah pahalanya sudah habis. Kalau begitu ya sudah. Yang dikirim kotoran ayam ditanya, kamu punya dosa nggak? Punya, ya sudah, dosa kamu dikirim karena dikasihkan ya. Akhirnya yang numpuk pada dirinya bukan pahala, tetapi dosa. Itulah yang disebut dengan muflis. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang punya pohon di rumah, dibersihkan sendiri loh itu. Yang punya ayam jangan nanti menjadi pemurah dari pahala kita yang kita lakukan setiap hari. Itu yang disebut muflis. Yang dikirim kotoran ayam itu malah justru bakti karena ikhlasnya disikapi dengan baik, tidak usah marah-marah. Alhamdulillah. Apalagi dikirim kopi itu alhamdulillah cocok. Gimana duduknya ini Pak? Subhanallah, la ilaha illallah. Atau mejanya disingkirkan aja ya. Ya? Jadi ban, itu kursi. Jadi di situ bisa. Bisa. Ya. Nggak, oh kursinya itu nggak bisa dipindah. Insyaallah. Bisa berdiri. Ya. Ini saja. Mejanya lebih pendek. Biasanya pakai bibir. Kapan diundang khutbah Jumat di sini? Hah? Ya tergantung amplopnya. Saya kan minta amplopnya aja, nggak minta isinya. Biasanya Biar kalau dikasih amplop saja yang kosong. Ini sampai jam berapa ya Pak? sampai menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Iya. Ya, kalau Pak Jan kan ngerekam, saya tahu. Nanti di share ya. Sampai jam berapa Bu? Kangen-kangennya kan belum selesai kan? Saya tuh baru datang lihat, wah ya Allah. Ingat dosa-dosa ketika di sana. Suka ngambilin Indominya Mas Binta itu kan, mau minta maaf. Ya Allah. Bagaimana Bu setelah haji, setelah ada perubahan? Ada kenangan nggak Bu haji? Kenangan Ibu apa tadi? Kenangan yang terngiang
adalah ketika saya mendengar awal masuk Masjidil Haram. Kita sholat pertama Masjidil Haram. Kemudian imam membaca surat apa Bu? Al-Quraisy. Imam menggunakan surat Quraisy, biasanya kan panjang itu. Ternyata kok pendek pakai surat Quraisy. Rupanya ada kepentingan imam ini, dan itu menyentuh hati saya. Liila fi Quraisy. Kebiasaan orang Quraisy, ilafihim, kebiasaan mereka adalah rihlat asyita'i was-sayf. Mereka suka berdagang, pergi pada musim panas dan musim dingin. Kemudian kata-kata yang membuat saya terenyuh waktu itu, fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka kamu sembah Tuhan pemilik bait ini. Masya Allah. Di situ saya tersentuh, ya Allah. Ternyata saya sudah di Mekah, saya sudah di hadapan Ka'bah, dan saya sudah di rumah Allah. Agak sedikit masuk dalam hati saya dan menangis. Itu kenangan saya. Saya ingin membuat ibu mengemukakan kenangannya masing-masing. Yang kedua, ketika di Madinah itu juga ada sesuatu yang membuat saya tergugah. Apa itu? Saya kalau sholawat, Bapak Ibu sekalian, sholawat itu kalau di Muhammadiyah memang tidak dibesarkan. Kalau di teman-teman di NU kan ada sholawat nariyah, ada sholawat macam-macam. Saya setelah itu banyak sholawat karena apa? Ketika kita ziarah ke makam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ziarah pertama, kemudian kita hanya lewat. Bapak Ibu nanti pas lewat makam Nabi kita Muhammad bilang apa? Assalamualaikum ya Nabi Allah. Saya ucapkan Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum. Ini yang kasih saya teh ini. Saya ingat sama ibu. Saya rindu teh kental, manis dan panas. Ternyata Pak Dani yang kasih saya. Masya Allah. Siap. Akhirnya setelah itu lewat sekali itu. Kemudian saya lewat 2 kali. Sengaja ke Masjid Nabawi untuk mencoba lagi perasaan saya untuk lewat itu. Saya ucapkan lagi Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Kemudian saya dapatkan hadis Rasulullah SAW. Kalau kita berziarah ke kuburan Nabi, itu sama dengan kita berziarah menghadap Nabi Muhammad SAW. Situlah maka ziarah saya yang kedua seakan-akan saya dipanggil lagi untuk ketiga. Pas terakhir pulang itu Bapak Ibu sekalian, saya langsung, mungkin Pak Budi duluan, pokoknya saya harus ketemu. Saya harus ketemu Nabi lagi, mendorong saya untuk ketemu lagi. Saya ziarah lagi, susu Anda bismillah. Dari situlah saya merasa mungkin kita ini banyak atau kurang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itulah saya sekarang dikit-dikit sholawat. Dikit-dikit sholawat. Walaupun sholawatnya tidak seperti sholawat kawan-kawan di NU, tapi itulah bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, gimana? Sallu alaihi wa sallim taslimu. Oh, ini rupanya rahasia kenapa kita ingin bersolawat kepada Nabi. Dan sekali solawat kepada Nabi, kita mendapatkan pahalanya 10 kali. Allah akan memberikan solawat 10 kali kepada kita.
Yang terakhir juga saya mengatakan, ya Habibullah, ya Rasulullah, dan yang ketiga, ya Syafi'. Ya Nabi, Engkaulah adalah penolong saya banyak dosa. Mudah-mudahan Nabi besok menolong saya di akhirat. Karena Nabi itu punya satu doa. Likulli nabiyyin, setiap Nabi itu punya satu doa yang ditunda, yang mustajab. Kata Nabi, seluruh nabi-nabi itu menggunakan doanya ketika di dunia. Tetapi aku, kata Nabi, aku simpan doa satu-satunya yang mustajab ini untuk umatku besok di akhirat. Disitulah saya katakan, ya Allah, cintanya Nabi kepada kita itu sangat besar. Oleh karena itu saya mengatakan, ya Allah, hamba memohon mudah-mudahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita sering bersalawat, menjadi penolong kita besok di akhirat, selain atau ketika kita tidak mendapatkan penolong-penolong yang itu. Cerita singkat atau panjangnya, itu pengalaman haji saya kemarin seperti itu, Bapak sekali. Walaupun pengalaman haji yang lalu lagi, yang 2006 itu lebih seru lagi. Kalau saya cerita bisa sehari semalam gak habis ya. Karena hajinya backpacker, jalan kaki. Jadi saya dari mulai masuk Mekah putar sampai akhir, sampai tawaf pada itu jalan kaki. Alhamdulillah sehat waktu itu kan masih muda ya. Kalau sekarang kayaknya sudah mulai berpikir 2 kali ya. Baik, jam 10 sudah. Sampai jam berapa? Pengumuman mobil, ini malah mobil saya jadinya. Mobil AD 1356 WC, saya ingat WC-nya soalnya. Mohon digeser menutupi akses mobil operasional rumah sakit. Perintah dilaksanakan. Mobil AA 1285 LA. Ini siapa dia? Gimana Pak Dokter? Saya turun dulu. Salah satu. Oh, kuncinya. Oh, saya nggak enak nyuruh Pak Dokter. Dulu ketika haji saya berani nyuruh. Sekarang ini beliau yang punya ini. Nggak main-main ini. Ini kuncinya. Oh, ada yang bisa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kembali ke laptop bahwa kita ini sekali lagi harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 2 hal tadi. Yang pertama adalah hidayah yang diberikan Allah pada kita ini tanpa ada satu usaha apapun, kita yang harus disyukuri oleh Allah. Kita baru mengenal dunia Arab itu ketika haji lah ya. Kita pernah ketemu Nabi kita Muhammad? Tidak pernah ketemu. Pernah. Kita baru mengenal negara Arab pun baru kemarin. Tetapi yang harus kita syukuri adalah bagaimana hidayah Islam ini sudah nyampe ke hati kita sejak kecil dan sampai sekarang. Di lain pihak banyak orang yang ingin masuk Islam, Allah belum berikan hidayah. Di pihak lain orang yang hidup dengan Rasulullah pun sampai sekarang atau bahkan ketika itu belum mendapatkan hidayah. Seperti kasus pamannya sendiri, Abdul Muttalib, sampai akhirnya diriwayatkan belum masuk Islam. Padahal beliau yang betul-betul menjaga ponakannya dan menjaga agama Islam.
Tapi ketika Allah tidak menghendaki diberikan hidayah sampai akhirnya jawaban Nabi atau jawaban Allah terhadap Nabi bahwa yang memberikan hidayah itu adalah Allah dan bukan keinginan Nabi. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Nabi, engkau berdoa kepadaku untuk bisa memberikan hidayah kepada Abu Talib. Tapi Allah menjawab, innaka lan tahdi, kamu sama sekali tidak bisa. Ada kata lam di dalam bahasa Arab, artinya sama sekali tidak bisa. Innaka lan tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu sukai. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi kalau Allah sudah mau, Allah berkehendak, maka kita istilahnya di sini di Sleman ini yang jauh dari negara Arab yang tidak kenal siapa Nabi, hidayah bisa masuk ke hati kita dan kita menjadi orang yang mukmin. Itu yang harus disyukuri pertama. Yang harus disyukuri kedua adalah bahwa apapun status kita sebagai orang mukmin, ternyata segala hal yang datang kepada kita, apakah yang baik ataupun yang buruk datang kepada kita, maka sikapilah dengan baik supaya menjadi kebaikan yang berlimpah. Ataupun yang buruk datang kepada kita, maka sikapilah dengan dewasa, sikapilah dengan cara yang baik supaya keburukan itu pun bisa menjadi baik. Maka dikatakan bahwa segala orang mukmin itu semuanya akan menjadi baik karena sikap itu. Jamaah sekalian, itulah salah satu kecerdasan yang diberikan agama kita, ditunjukkan oleh agama kita kepada khususnya orang mukmin dan tidak diberikan kepada orang-orang sekalian. Jamaah sekalian, dengan cara itu, maka tidak ada problem bagi orang mukmin menghadapi dunia ini. Tidak ada problem bagi orang mukmin. Bahkan kalau orang Amerika meninggal satu orang dalam peperangan, itu musibah. Tapi ternyata dalam kaum muslimin, bahkan di Palestina, meninggal itu adalah jihad. Satu konsep yang berbeda. Bahkan orang-orang ingin berjihad, mati di jalan Allah, itu adalah tujuan. Di satu sisi yang tidak mungkin mengatakan bahwa mati di medan perang itu adalah musibah dan bahkan sia-sia. Disitulah beruntungnya kita menjadi seorang mukmin. Apapun yang kita lakukan, selama dalam pengertian kita dasari oleh niat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi baik. Kullu syai'in dibayin, segala sesuatu yang punya manfaat kebaikan. La yubda bi bismillahi, yang tidak dibismillahkan, yang tidak dicap dengan bismillah, bahwa afdal, maka dia akan terputus dari rahmat Allah. Sebaliknya, segala sesuatu yang kita cap, maka yang dunia pun bisa berpahala akhirat, apalagi yang diniati karena Allah. Oleh karena kita seperti itu, dunia dengan akhirat bagi kita sama saja, semuanya menjadi pahala. Maka doa kita tidak sebelah-sebelah. Ada sebagian orang kalau berdoa dalam surat Al-Baqarah ayat 200, Rabbana atina fid dunya min khalaq, Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang mengatakan, ya Allah, berilah saya dunia kebaikan-kebaikan, tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan di akhiratnya. Tetapi kita selalu berdoa dua-duanya, bahwa dunia ini juga adalah bermakna akhirat. Ketika kita bismillah, ketika kita niati untuk Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang paling lengkap bagi kita, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang terakhir itu terakhir apa sebelum terakhir? Belum. Saya agak sedikit berpikir tentang doa yang ini terakhir. Kita ini sering doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi yang sering kita lakukan sebenarnya Rabbana atina fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah ini jarang sebenarnya. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Kita ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah fil ardh. Menjadi petugas untuk bisa memakmurkan bumi ini. Maka kita pun sebenarnya punya tugas menjadikan dunia ini hasanah. Itu seperti apa? Selain kita sholat, puasa, zakat dan sebagainya, menjadikan akhirat kita hasanah. Kalau Bapak Ibu sholatnya lengkap pasti, zikirnya lengkap pasti. Pertanyaan saya, kenapa umat Islam itu Rabbana atina fid dunyanya itu kurang? Apa maksudnya? Kita sholat pasti, tapi pernah nggak kita sekarang di zaman sekarang umat Islam kita semua? Kalau saya tanya, yang bikin HP siapa? Yang bikin HP siapa, Bu? Orang asing. Yang bikin mobil siapa? Orang asing. Yang bikin teknologi sekarang, terakhir kan ada mobil yang bensinnya dirubah jadi apa? Hidrogen, ada apa ya? Hidrogen. Itu mobil itu dipakai untuk balapan di Padang Sahara di Saudi Arabia. Yang bikin ini siapa? Yang bikin adalah orang yang tidak berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi dia melakukan Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa maksudnya fid dunya hasanah? Kalau kita ini jalan kaki capek, ya bikinlah kendaraan. Itu namanya menjadikan dunia ini menjadi hasanah. Kalau kita ini ingin lebih cepat lagi, bikinlah kapal terbang, pesawat. Itu Rabbana, bagaimana mengatasi problem dunia, itu artinya masuk dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi itu yang kita kurang di situ. Maka seakan-akan umat Islam sekarang hanya beralasan, wah itu ada dalam Quran, itu sudah ada, tapi tidak pernah membuat kreasi hidup ini lebih baik. Kita sudah sama-sama ketinggalan dengan dunia. Tapi apakah kita masih punya kesempatan memperbaiki dunia ini? Masih bisa, sekali. Anak-anak kita, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadikanlah dari mereka itu ada yang ceramah, ya seperti saya ini masuk pesantren gitu. Tapi sebagian saja. Tapi bagaimana anak-anak kita semua kita masukkan supaya dia belajar teknologi, belajar ilmu, belajar teori untuk menjadikan dunia ini hasanah. Itu yang kurang sekali. Kadang-kadang saya iri. Kenapa sih dari dulu kecil saya suka makan jambu blutung itu kan? Wah, ketika ada jambu yang gede namanya apa? Jambu Bangkok. Dulu seneng lihat ayamnya ayam. Kok Bangkok terus toh? Kok ya ayam Sleman gitu? Bangkok lagi, Bangkok itu mana? Thailand itu ternyata di Thailand itu memikirkan pertanian dan peternakan ternyata lebih baik. Nah, padahal Indonesia dari dulu adalah negara pertanian. Tetapi kenapa menciptakan sesuatu untuk hidupnya hasanah itu jadi kurang? Jadi Bapak Ibu sekalian, umat kita sangat mengatakan, wah kita itu yang penting akhirat saja. Kalau saya mengatakan akhirat penting, dunia itu penting, tapi bukan mengatakan dunia penting itu berarti mengindahkan atau bahkan membuang akhirat. Tidak. Dunia ini penting, akhirat penting.
Bahkan Bapak Ibu sekalian, pahala yang paling besar itu adalah pahala ketika kita membuat sesuatu yang baru dan kemudian menjadi jariah kita. Coba Bapak Ibu sekalian, seandainya yang bikin listrik ini adalah Pak Budi lagi, itu surganya yang keberapa coba? Tapi seandainya loh Pak, seandainya yang bikin listrik ini semua orang menggunakan ini di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, masjid-masjid besar menggunakan lampu ini, kira-kira masuk surga yang mana? Pasti surga yang paling baik karena masjid semua orang sedunia. Sayangnya kalau itu benar Thomas Alva Edison dia tidak Muslim, jadi sia-sia amalnya. Maksud saya begitu. Kita ada kecerdasan, kreativitas menciptakan sesuatu yang baru untuk mengurus dunia ini menjadi baik. Itu namanya Rabbana atina fid dunya hasanah, dengan penafsiran baru. Jangan mengatakan dunia itu tidak penting. Yang salah itu adalah ketika orang dikuasai dunia itu masuk dalam hatinya. Itu yang salah. Dan itu menjadi alasan orang menjauhi dunia. Padahal sesungguhnya dunia ini harus kita urus. Anak-anak kita menjadi orang yang bisa menciptakan sesuatu yang baru. Coba sekarang variasi itu sawah di sini. Bagaimana buat variasi beras yang kira-kira enak, besar-besar, panjang-panjang kayak nasi kebuli itu. Tapi yang ciptakan siapa? Orang Indonesia, Muslim lagi. Bagaimana kita ini tanam cabai di mana-mana, tapi dengan kreativitasnya kita bisa berkhayal. Saya nanam cabai dengan tingkat pedasnya sekian. Wah, hebat sekali itu. Bagaimana mencari cabai yang saya akan tanam dengan tingkat pedas sekian. Tingkat pedasnya 50, harganya 50.000 per kilo. Tingkat pedasnya 100, berarti 100.000 per kilo. Bisa nggak? Itu persoalan. Itu yang saya katakan salah satu dari konsep Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan punya mobil tapi masuk dalam hati. Gara-gara mobil dia riak. Nah itu namanya hartanya masuk di hati. Padahal kita tahu bahwa mobil itu walaupun semahal apapun sesungguhnya adalah milik Allah. Kalau Allah ngambil selesai. Tetapi pengertian bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah, mari kita kembalikan pada porsinya. Mari kita berlomba dengan barat menciptakan sesuatu yang baru sehingga kita mendapatkan pahalanya dan menjadi jariah seumur hidup. Jariah kebaikan seumur hidup. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah 10:30. Saya kira terlalu lama juga tidak baik. Yang jelas bahwa hari ini kita fokuskan dan yang kedua mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian bagaimana haji kita kemarin dan menjadi inspirasi untuk bisa menjadi lebih baik. Yang 4 bulan setelah haji kita masuk lagi dalam dunia yang bebas, masuk dalam dunia persaingan, masuk dalam dunia yang kadang-kadang melalaikan kita. Dengan kumpulnya kita semua sekarang, alhamdulillah kita ingat kembali bagaimana keadaan kita di sana dan mudah-mudahan kita selalu menjaga kemakmuran kita semua. Di akhir ini mari saya hantarkan doa, mudah-mudahan kita semua tetap dalam sehat walafiat. Kemudian Allah mempermudah segala urusan kita. Allah juga menjaga kemakmuran kita. Dan mari kita berdoa juga suatu-waktu kita akan kumpul lagi walaupun tidak haji, kita umroh bareng-bareng di tahun baru. Atau bahkan kita sama-sama ayo nabung lagi supaya kita bisa umroh bareng mengenang masa lalu kita di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Jangan lupa kalau kesana lagi bawa tempe, semangit, jangan lupa. Yang kedua, saya menyesal kenapa nggak beli ginger yang kecil, ya, sehingga kita tidak bisa masak dan makan dengan enak. Jadi besok
kalau mau umroh lagi kumpulkan tas pertama tempe semingit, terus semangit bukan semangit ya. Tehnya simpan, teh terbaik bawa. Yang terakhir, ini terakhir sebelum terakhir, nggak selesai. Bapak Ibu sekalian, menjaga keberaturan kita tidak hanya pengajian seperti ini. Saya usul kemarin, mari kita menjadi orang terbaik bagi orang lain. Maksudnya begini, pengajian ini supaya pertama ada nilai agamanya, yang kedua ada nilai rekreasinya, rekreatif, yang ketiga ada nilai silaturahminya. Kalau saya usul pengajian itu diramu dengan rekreasi. Kita kan sudah sepuh-sepuh Pak ya, kecuali yang muda. Sekali-kali mungkin tim dari Alba 2025 2-3 orang mencari satu daerah yang nanti pertama bisa mencari kawan-kawan Muhammadiyah yang kekurangan misalnya, belum ada masjidnya, belum ada ininya, kita konsultasi mereka butuh apa. Kemudian sekali itu kemudian kita datangi, kita sapa mereka, kemudian kita adakan pengajian di situ dengan masyarakat di situ, kemudian kita rekreasi. Nyewa bus ini ada berapa? Ada 200. Kira-kira berapa bus ya? Nah, saya kira senang kan bakal rekreasi ya. Bakar ikan atau bakar apa yang bisa dibakar gitu kan. Sementara ini Bapak Ibu sekalian, saya itu ketemu pengajian haji di balai desa, pengajian lagi. Ketemu di kecamatan, pengajian lagi. Bukan anti pengajian, tapi bertindak baik itu ya tidak harus pengajian terus. Bagaimana memberi orang lain, bagaimana membantu orang lain. Kita akan lebih bersyukur kalau lihat ada orang yang menerima kita, menerima sumbangan kita, menerima kehadiran kita dengan penuh semangat dan penuh gairah karena kita berbuat baik. Masya Allah, itu yang pahala yang tidak terhitungkan. Maka usulan saya, setelah ini pengurus bisa melihat-lihat apa rekreasi dibarengi dengan beramal soleh kepada sesama. Itu pahala yang lebih besar daripada kita ibadah sendiri dan usaha sendiri. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kafin mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tawassulana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafartahu wa la hamdan illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaytaha ya Allah illa qadaytaha ya Allah illa qadaytaha ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur wa sa'yan mashkura. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur wa sa'yan mashkura. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Presiden kepada Ustaz Muki Sukiman yang telah memberikan pengingat kita kembali tetap meneguhkan semangat mengumpulkan ngaji kita semua. Berikutnya waktu itu pengumuman yang pertama, infak yang terkumpul pada pertemuan pagi hingga siang hari ini sejumlah Rp1.681.000. Alhamdulillah. Dan peruntukannya nanti akan kami sampaikan kepada sebagian kepada takmir masjid dan untuk infak sosial kas Alba 2025. Berikutnya pengumuman berikutnya mungkin dari Pak Ketua dari kita atau dari sekretaris ada pengumuman. Oh nih. Atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan. Masih ada waktu sekitar 30 menit. Monggo kalau ada yang ingin disampaikan, mau mungkin undang mantenan atau apa monggo sekalian. Monggo ini acara santai. Saya berikan waktu sekitar 30 menit. Mungkin jamaah bisa dibuat 3 yuna, yuna barat, yuna tengah, yuna timur. Kalau ada kegiatan juga bisa lebih ya. Kalau ini bisa di Matur, terima kasih. Ya, teman-teman, Pak. Jadi tadi disampaikan kalau bisa dibagi wilayah timur, tengah, barat. Mungkin kalau harus dikumpulkan sering-sering mungkin lebih terfokus kira-kira gitu ya. Ini monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada usulan atau masukan untuk kegiatan kita di waktu yang akan datang. Ini ada pengumuman tambahan dari pengurus bahwa kas masuk dari jamaah ada 3.600.000, kemudian untuk keperluan snack senilai 2.550.000, sehingga ada sisa dari kas itu 1.230.000. Bila tidak ada ngomong. Yang pernah direncanakan. Baik, Bapak sekalian, terima kasih sudah diingatkan. Hari kemarin Pak Broto ya, Pak Broto itu kirim file ke saya, saya coba cek itu, ternyata data itu belum lengkap, khususnya fotonya Pak. Fotonya itu baru nggak nyampe 20. Nah, yang dulu saya pernah foto di mana foto malam. Waktu itu kan rata-rata saya di lantai 4 dan foto sama Mas Abid dan teman-teman. Jadi saya kira sekarang kita perlu